Kejahatan akan selalu mengintai dimanapun kita berada. Semua bisa terancam kejahatan tanpa diduga-duga. Waspadalah, waspadalah. Waspadalah, waspadalah. Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Depok hadir untuk memberantas semua kejahatan yang ada di masyarakat. Mereka berkeliling untuk memantau dan memastikan bahwa teman Depok selalu dalam keadaan aman. Yuk kita kenalan lebih dekat dengan Kepala Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Depok. Saya AKP Winam Agus. Jabatan saya yang pertama itu selaku Kanit Dalmas, pengendalian massa. Namun saya juga ada di Katim Patroli Perintis Presisi, sebuah tim bentukan baru dibentuk oleh Bapak Kapolda Metro Jaya. Tadi tuh sempat singgung tim Patroli Perintis Presisi ya Pak. Boleh ceritakan ya Pak, itu tim apa sih? Oke. Kalau masyarakat Kota Depok mungkin taunya dulu tim Jaguar. Ya, kami dulu memang tim Jaguar selama 7 tahun. Sebuah perjalanan dinas, tugas, patroli yang mungkin mengharu-birukan penonton di Kota Depok maupun di Indonesia. Karena apa? Stempel kepada kami ini humanis, tapi tidak menghilangkan ketegasannya. Sebuah penugasan kami lakukan dengan ikhlas. Tidak hanya untuk menekan angka kriminalitas, namun kami juga menolong orang-orang yang kesulitan secara ekonomi, tapi menolong juga tenaga. Kalau harus mengeluarkan materi itu juga tidak seberapa sesuai dengan kemampuan kami. Kami kan juga kemampuannya terbatas. Kebijakan pimpinan bahwa tim tidak boleh ada beberapa nama di Jakarta, ya, disatukan, disamakan menjadi tim patroli perintis presisi. Sebutannya bisa The Dream Team. Tim impian gitu. Saat dirubah tersebut, kami dibekali ilmu. Pelatihan 2 minggu di Lido. Materinya banyak. Pertama harus mahir naik sepeda motor, mahir bela diri, mahir menembak. Itu materinya. Nah, kalau buat tim patroli gini nih Pak, sama polisi itu bedanya apa? Oh iya. Kita sebetulnya tidak ada bedanya. Sama. Namun, setiap satuan kerja ini kan tugasnya berbeda. Polisinya sama, tugas umumnya sama, melindungi, mengayomi masyarakat, namun ada yang di unsur lalu lintas. Di sana di bidang lalu lintas, melindungi, mengayominya di jalanan. Ya, tapi kalau ada sesuatu, kasus-kasus pencurian, kekerasan, mereka juga wajib menangani. Dan kami dikhususkan bahwa kami menanggulangi kejahatan siang dan malam hari. Namun pada prinsipnya tugas-tugas pencegahan preventif. Kita hadir di mana di ruang-ruang kosong yang tidak ada Pak polisinya, namun lokasi tersebut rawan. Nah, itu kami hadir di sana, siang maupun malam. Apalagi malam, kasus-kasus 365, ya itu, atau kalau lebih umumnya itu pembegalan, kami hadir di sana. Operasi hunting, pemeriksaan setiap orang yang lewat di sana. Nah, kami periksa, tapi pemeriksaan semua dengan cara-cara humanis. Belusukan langsung, kami selalu ada setiap perkumpulan kami cek, halo selamat malam, apa yang dikerjakan malam ini. Padahal ini jam-jam sudah jam 1, jam 2, kalau bisa sudahi, silakan istirahat, pulang ke rumahnya masing-masing. Begitu terus. Makanya ilmu komunikasi kami manfaatkan dari situ. Tidak hanya menindak secara hukum, tapi juga secara sosialnya, kemanusiaan itu juga dilatih. Gitu. Betul, jadi kalau kami juga mungkin berbedanya di sana daripada tim yang lain, mungkin ada sebuah kejadian menimpa sebuah keluarga, contoh aja, dia dianiaya oleh orang lain. Kami amankan orang lain yang yang melakukan penganiayaan. Setelah kami tengok, ternyata korbannya ini dari keluarga yang anak-anaknya sakit, dan dia masih menginap di sebuah masjid, gitu kan. Akhirnya kami bantu dia untuk kami evakuasi ke rumah kontrakan yang layak huni buat mereka, dan kami bantu untuk membayar itu selama 1 bulan. Akhirnya untuk bulan berikutnya kami hubungan dengan Badan Amal Lazis, ya kalau nggak salah. Akhirnya untuk membantu 6 bulan untuk kontrak rumah di Pasar Minggu. Jadi seperti itu. Kami membantu tidak hanya sekedar membantu dari unsur kasusnya, tapi juga kalau bisa membantu dalam kehidupannya. Nah, kalau buat patroli gitu tuh Pak, yang paling berkesan tuh pernah? Iya.
8 tahun sejak berdiri, 7 tahun lebih sejak berdiri. Banyak kesan-kesan yang lain. Tentunya saya melihat di sini kenakalan anak-anak muda di bawah umur. Lagaknya di luar sana itu kayak orang kaya. Dengan teman-temannya ngobrol, ngopi. Kalau ngopi nggak nendang, dia minum anggur ya, miras ya. Padahal untuk umur dia tidak pantas. Karena belum waktunya. Kadang naik motor bonceng 3, seakan-akan dia foya-foya, punya modal banyak. Padahal begitu kita tilik, diamankan oleh kita, pelaku-pelaku tawuran atau yang bergaul negatif tersebut, mereka dari rata-rata ekonomi di bawah garis kemiskinan. Orang tuanya kadang, bukan kita mengatakan bahwa itu menghina sebuah profesi, tidak. Tapi mereka-mereka yang betul-betul kesulitan ekonomi, tapi anaknya tidak mampu, tidak bisa dikasih tahu oleh ibunya atau orang tuanya untuk tidak melakukan itu. Itu tidak bisa. Tidak mempan, mungkin pengaruh luar, pengaruh dunia luar, pengaruh medsos, pengaruh teman-temannya. Inilah yang dominan. Sehingga orang tua semua mau bicara apapun, untuk mengendalikan dia tidak dihiraukan. Sungguh miris. Kadang di sini begitu kami diamankan oleh kami saya suruh cium tangannya, saya suruh cium kakinya, orang tuanya. Mereka rata-rata menangis, ibunya menangis. Mungkin dengan cara-cara ini kami bisa membantu untuk mengendalikan anak-anaknya, untuk supaya mereka tidak berbuat lagi apa yang dia lakukan di luar sana, seperti itu. Iya, di garis-garis itu. Ada sangkut pautnya nggak sih Pak kejahatan dengan kemiskinan? Nah, ini pertanyaan bagus juga nih ya. Ya kameramen ya. Jadi apakah ada hubungannya sebuah yang dia lakukan dengan ekonominya? Sebetulnya sekarang ini, ya, tapi ini belum tentu betul juga. Sebuah kenakalan anak remaja yang aksi tawuran, dia lakukan janjian dengan orang lain. Begitu dia tidak ketemu dengan lawannya, rombongan ini suka mampir ke warung-warung rokok di samping pinggir-pinggir jalan itu diambilin. Mungkin ekonomi dia tidak mampu beli kopi, tidak mampu beli minuman, rokok, dia ambilin itu. Mungkin dia, ya itu tadi saya katakan ada sedikit hubungannya. Ya enggak? Mungkin keren-kerenan kali ya Pak, mumpung lagi gerombol nih. Jadi bisa. Seakan-akan yang mencu salah satu, ini lo gua berani nih. Nih warung ini gua jarah nih. Nah, gitu. Iya, dia ambil sampai kopinya, sasetnya itu yang kecil-kecil itu diambilin. Tapi ada juga yang secara terang-terangan dia lakukan kriminal. Yaitu apa? Saat mereka gerombolan ini lewat, ada orang main HP di pinggir jalan, diambil juga dari satu geng tersebut. Ini sering kita temukan dan sering kita amankan. Apakah ini ada hubungannya dengan pertanyaan Mbak tadi? Bahwa itu hubungannya dengan kemiskinan? Ada. Dia pengen gaya hidup, seakan-akan mampu jajan ini itu, tapi ujung-ujungnya melakukan perampasan terhadap orang lain. Ada. Kemungkinan besar ada. Tapi mungkin meluruskan aja, bukan berarti yang orang kaya atau yang kehidupannya ekonominya bagus itu bukan berarti tidak melakukan kejahatan. Iya, tidak. Tetap ada dari ekonomi mereka, macam-macam lah dalam sekelompok itu ada. Tapi pas yang kita amankan, kebanyakan dari itu. Kalau Bapak kan sering berinteraksi sama masyarakat gitu ya, sering ketemu. Menurut Bapak itu kepercayaan masyarakat kepada polisi, kepada patroli, ini seperti apa? Oh iya, alhamdulillah Mbak, gitu ya. Saya selalu tiap malam ada di lapangan, bertemu dengan orang-orang itu. Setiap yang kami temui, sekumpulan orang, banyak orang, atau mungkin sedikit masyarakat di kampung-kampung, selalu senang ketemu kami. Kami, walaupun namanya sudah berubah, tim patroli perintis presisi, mereka tetap menganggap sebutan yang lama. Wah, tim Jaguar datang. Wah, Pak Winam datang ke sini. Melegakan mereka di hati. Alhamdulillah. Mungkin mereka taunya senangnya itu karena apa? Mereka melihat seperti tayangan di sekarang ini. Ya enggak? Di Depok bercerita ngemeng-ngemeng ini ya. Jadi ini mungkin dia melihat, atau di media-media yang lain yang mungkin melihat kami ini sosok hero buat mereka. Dan itulah dunia kami. Tidak ada yang kami tutup-tutupi dan tidak ada yang kami ada-adakan. Semua kejadian itu real. Penindakan-penindakan itu real.
Tidak, ini sebuah rekayasa. Tidak ada. Nah, dan kami tidak terus mengemas sehingga ini tontonan menjadi menarik. Tidak. Naluri semua. Alamiah semua. Kami lakukan itu. Sehingga masyarakat mengerti. Setiap kehadiran kami ditunggu di masyarakat. Kami hadir di masyarakat agar mereka bisa tidur nyenyak. Bisa besok kembali segar untuk berangkat bekerja. Tidak terganggu. Kalau masih ada 1-2 kejadian, itu wajar. Bagaimanapun kita tidak bisa menghapuskan sebuah niat orang untuk kejahatan. Tapi kita menekan sampai serendah mungkin. Seperti itu. Dan sekali lagi, masyarakat senang ketemu kami. Bolehlah silakan survei. Setelah dari sini survei, bagaimana ketemu tim dulu Jagor yang sekarang tim Perintis Presisi di stasiun kayak di terminal yang tempatnya orang-orang premanisme. Pernah nggak tim Patroli Perintis Presisi ke sini? Wah, pernah. Pasti cerita. Mereka nggak senang gitu ya, Pak? Bukan Ya senep dan seneng. Kadang ada yang jualan tua, saya buang, mohon maaf nih nggak boleh ya, udah bawa pulang aja. Dulu saya buang-buangin gitu. Tapi saya ganti uang, tapi tidak mesti mencukupi semua minuman itu gitu. Tidak. Saya ganti ya untuk istri di rumah. Saya walaupun barangnya saya musnahkan seperti itu. Oke. Nah, ngomongin soal polisi gitu ya, Pak. Ya. Kita banyak temuin gitu ya di masyarakat atau di keseharian. Banyak oknum-oknum yang melakukan tindakan yang tidak baik atau tidak bertanggung jawab gitu ya. Sebenarnya itu tuh salah polisinya kah atau masyarakatnya sih, Pak? Oke. Memang ada beberapa kejadian yang viral di masyarakat tentang perilaku kepolisian. Anggota kepolisian. Bagi saya sebuah penyimpangan atau sebuah kenakalan pribadi itu ada di setiap masyarakat, ada di setiap organisasi, setiap bidang pekerjaan. Rata-rata ada. Itu pun juga menimpa di kepolisian. Kalau pribadinya kepolisi itu melakukan kesalahan, bukan institusi kepolisiannya digebyau ya loh ya. Itu pribadinya, oknumnya. Apabila melakukan kesalahan yang sampai mencoreng citra kepolisian, pimpinan Bapak Kapolda memberi sebuah punishment yang keras, gitu kan, sebuah sanksi yang tegas kepada anggota tersebut. Sesuai dengan kesalahannya. Agar apa? Agar masyarakat tahu, ini loh, polisi ini betul-betul menindak bagi anggota yang melakukan kesalahan, yang melakukan pelanggaran. Contohnya apa? Mungkin pakai narkoba, atau polisi bahkan mengedarkan narkoba. Anda, sekarang kita nggak usah tutupi, masyarakat itu konsumsi publik, konsumsi masyarakat. Dan pasti Anda tahu, pasti punishment dari pimpinan keras, karena tidak boleh anggota polisi yang melakukan penyimpangan, apalagi terlibat dalam kasus narkoba. Pemakai aja bisa dipecat, apalagi pengedar. Nah, ada pelanggaran-pelanggaran yang lain. Saya kira itulah manusia, oknum. Namun pimpinan, Bapak Kapolda juga memberikan reward bagi anggotanya yang melakukan sebuah tindakan yang terpuji, yang bermanfaat pada masyarakat yang lain. Sebuah timbal balik. Dan kami berusaha untuk bertugas dengan baik. Gitu. Jadi seimbang ya antara reward sama hukuman tindakan? Iya, seimbang. Dan tadi kan Bapak udah cerita banyak kejahatan di anak muda, atau nggak di kepolisian, atau di segala macam selama Bapak patroli gitu ya. Menurut Bapak apa sih yang masih harus dibenahi untuk peraturan kah atau kejahatan-kejahatan yang sering terjadi? Oke. Yang saya temukan rata-rata kenakalan remaja yang cenderung penyimpangan perilaku, bergaul sampai dengan dia melakukan penganiayaan, tawuran contohnya, balap liar atau kriminal. Sebuah titik berat di sini. Solusinya yaitu apa? Keluarga, ya kan? Keluarga harus memperhatikan mereka. Dengan caranya gimana? Memberi pemahaman di luar sana bahwa jam 10 malam sampai jam 5 pagi tidak aman buat mereka. Kendalikan mereka, cegah mereka untuk keluar semampu mungkin. Kalau mereka tidak mengerti dengan pemahaman orang tua, karena pengaruh di luar sana lebih besar atau pengaruh HP-nya, medsosnya lebih kuat, pintu aja tutup, kuncinya sembunyikan. Seperti itu.
Kalau memang bicara dia tidak mengerti, tidak paham, ketegasan perlu. Karena miris yang kami temukan itu ya seperti itu, yang tidak mendengar apa kata orang tua, di luar sana berbuat yang tidak dan bahkan menjurus kriminal itu. Balik lagi tuh ke lingkup terkecil ya Pak, dari Iya. keluarga. Karena percuma bangsanya yang besar atau gimana, tapi kalau dari keluarga Nah, betul sekali. Jadi bangsa yang besar akan menjadikan besar. Coba diawali dari sebuah keluarga, akan menjadikan sebuah SDM yang luar biasa untuk kemajuan bangsa Indonesia ini. Begitu. Oke, terakhir deh Pak, Ya. apa nih pesan Bapak untuk warga Depok? Nah, ya terima kasih warga Depok. Sebuah kejadian tidak bisa kita sembunyikan. Medsos di kota Depok sudah terbuka, nggak karu-karuan. Maksudnya nggak karu-karuan itu apa? Sekedar orang jalan, terus mungkin mengalami kesandung, jalannya nggak bagus, udah protes ke Pemda. Oh, ini jalan nggak bener, ya nggak, betul nggak? Ada lagi orang yang sekedar kesenggol orang, berantem, sudah di blow up, seakan-akan mencekam, yang menyeramkan. Apalagi kalau sudah ada sedikit kriminal pidana atau tawuran, di blow up secara vulgar. Contohnya tawuran, bawa saja. Kami tidak bisa mencegah kemajuan itu, kami tidak bisa. Tapi setidak-tidaknya kami bisa menangani mereka-mereka pelaku-pelaku yang membuat onar di masyarakat tersebut. Memang tidak apa ya, dalam artian tidak langsung bisa kita tangani. Sebuah kejadian bisa kami selidiki, kami sidik, kami tangani setelah kejadian itu terjadi. Marilah kita berimbang, jangan apa namanya yang kejadian terus. Tapi saat kami melakukan sesuatu yang sudah bermanfaat buat masyarakat, ya tolong di blow up juga, di posting juga. Kami berteman dengan mereka semua. Sumber juga kami sering minta ke saya, ke kami Polres Metro Depok. Gitu. Jadi sinergi itu baik untuk masyarakat lebih mengerti keadaan Kota Depok. Kalau sudah mengerti, yang di blow up itu sebuah kejadian-kejadian yang sedikit apa ya, bikin tidak nyaman, sehingga masyarakat bisa waspada. Tujuannya cuma itu. Jadi harus ada kerjasama antara polisi dan masyarakat gitu ya? Harus, tidak bisa itu ditinggalkan. Kita simbiosis mutualisme, saling bergantungan lah. Gitu, saling membutuhkan gitu. Butuh informasi, sampaikan ke kami apabila ditemui di wilayahnya situasi yang tidak nyaman, sebuah kejadian tindak pidana, tidak perlu ragu-ragu. Kami ada The Dream Team, Instagram kami, dan sebentar lagi kami launching nomor hotline 1-2 hari ini agar masyarakat segera bisa menghubungi kami. Satu sentuhan jari kami hadir di lokasi di mana dibutuhkan oleh masyarakat. Tanpa sentuhan jari pun kami patroli ke masyarakat. Oke ya.